Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian faraid. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang pembagian orang yang mendapatkan 2/3. Mendapatkan 2/3. Siapakah mereka? Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, setengah. Hari ini kita masuk pada pembagian mendapatkan 2/3. Can you speak Indonesia? Oh. Where come from, sir? Never mind, ya? Okay, thank you. Because I can speak English well. Sorry, sir. Baik, kita akan lihat mendapatkan bagian 2/3. Oh ini, tidak apa-apa. Orang yang mendapatkan bagian 2/3, yang pertama adalah dua per tiga. Yang pertama, jika ada 2 anak perempuan atau lebih dari 1, ya, lebih atau lebih daripada 1, maka anak perempuan itu mendapatkan bagian 2/3. Misalnya begini, suaminya meninggal, kemudian ada istri, kemudian ada anak, ada istri, kemudian 2 anak perempuan. Maka anak istrinya mendapatkan bagian 1/8, kemudian 2 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Ya, oke ya, sampai kira-kira ya. Nah, jadi kalau sampean punya anak hanya perempuan tok dan jumlahnya lebih dari 1, berarti anak perempuan itu hanya mendapatkan bagian 2/3. Tidak boleh semua. Tidak boleh semua. Ini ya. Sisanya nanti diberikan kepada siapa? Kalau ada saudaranya, ke saudara. Ini 2/3. Ini krusial ya. Krusial itu kalau anak itu kan dekat dengan kita, istri itu dekat, suami itu dekat. Hal semacam ini harus kita hafal.
Kalau ada kasus kepada kita dan ada sini, berarti ini harus difahami bahwa anak-anak kita itu hanya mendapatkan 2/3. Bagaimana kalau 3? Ya sama, ya dapat 2. Bagaimana kalau 4? Juga sama, dibagi rata. Dibagi rata. Yang terakhir, yang terus. Nah ini terus ya, terus. Nah ini ya 2/3. Yang pertama itu, kalau satu kemarin berapa dapatnya? Kalau perempuan satu dapat, nah kalau perempuan satu dapat setengah. Jadi kalau ada harta yang ditinggalkan begini, ini dicari asal masalahnya adalah 8. 8 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti ada sisa 3. Ya. Jadi kalau ada hartanya itu misalnya 8 miliar, ini 1 miliar, 4 miliar, ada sisa 3 miliar. Kalau 2/3, kalau suaminya meninggalkan harta ini 2/3, maka asal masalahnya adalah 24. 24 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Berarti ini 18. Sisanya berapa, Pak? Berapa? Berapa ini? Oh, 19. Sisanya berarti 5. Jadi kalau ada 24 miliar, berarti ini dapat 3 miliar. Dapat 16 miliar. Dibagi rata. Ya. Dibagi rata 16 miliar dibagi rata itu berarti per anak mendapatkan 8M. Lumayan lah ya. 8 miliar. Cukup? Cukup ya? Cukup lah ya. Jadi kalau 8 miliar insya Allah. Kalau 8 meter wah 8 meter 8 miliar ya. Oke. Jadi anak perempuan ketika lebih daripada 1 dan tidak ada anak laki-laki, dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan ketika lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan juga sama, dia menduduki kedudukan anak perempuan. Jadi yang kedua adalah cucu. Cucu perempuan. Cucu perempuan lebih daripada 1.
lebih dari satu, maka anak perempuan itu cucu perempuan mendapatkan bagian 2/3. Syaratnya ada banyak ini. Yang pertama, tidak ada anak perempuan. Dua, tidak ada anak laki-laki. Tiga, tidak ada cucu laki-laki. Empat, ini syaratnya ini harus dihafal, adalah apa tadi satunya ini? Tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki. Ini syarat mutlak. Syarat cucu perempuan mendapatkan 2/3 itu syaratnya ini. Tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan itu mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia nggak dapat. Ya, kalau ada anak laki-laki dia nggak dapat. Begini, suami, istri, kemudian anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Ini punya cucu perempuan 2. Ini punya cucu perempuan laki-laki 1. Kalau ini wafat, ini nggak dapat cucu ini karena terhalang oleh anak laki-laki. Jadi syaratnya ini tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, biasanya kan dia minta bagiannya ayah nanti. Mana bagiannya ayah? Terus ditanya, lah ayah mati di siang. Gitu. Lah takdir apa mana takdir. Jadi ini kalau syaratnya di sini kan ini, tidak ada anak perempuan. Kalau dia ada anak perempuan dia dapat 1/6. Kalau ada anak laki-laki dia nggak dapat. Yang berikutnya adalah dari cucu laki-laki dari sini. Jadi anak tunggal punya anak laki-laki 1, kemudian dia wafat, kemudian dia punya cucu perempuan 2, maka dia mendapatkan 2/3 kalau mbahnya ini wafat. Nonton ya, syaratnya ini dari cucu laki-laki. Tidak ada cucu laki-laki. Ini tidak cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki dia menjadi asoba. Nah, habis ini kita bahas. Nah, cucu. Ini cucu. Cucu bukan anak. Yang keempat adalah dari anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia terhapus dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan dia nggak dapat. Ini perempuan ini wafat ya, maka anaknya ini nggak dapat. Kenapa? Karena dia dari anak perempuan. Yang tadi syaratnya adalah dia dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan dia nggak dapat. Anaknya ini mendapatkan bagian setengah, tapi ini nggak dapat. Nonton ya. Paham? Understand? Saya ulangi lagi. Yang untuk syarat cucu perempuan mendapatkan harta warisan teko mbae. Yang pertama mbae mati disian kok. Ini mutlak ya. Yang pertama syaratnya adalah tidak ada anak perempuan. Nih. Jadi tidak ada anak perempuan, benar ya? Ini nggak ada anak perempuan. Syarat pertama, cucu itu. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki. Kalau ini nggak ada,
dia dapat. Ketiga, tidak ada cucu laki-laki. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini dapat, dia mendapatkan asoba. Asoba itu sisa. Yang keempat, dari anak laki-laki. Ini harus laki-laki, harus. Kalau dia ini dari anak laki-laki, dan ini ada laki-laki, dia nggak dapat. Dari anak laki-laki, kemudian di sini tidak ada ininya, tidak ada anak perempuan, hanya anak tunggal. Laki-laki ini, suami istri ini hanya punya anak satu tunggal. Kemudian anak ini wafat, tapi dia punya anak perempuan dua. Berarti ini sama ini ada hubungannya cucu. Nah, cucu itu akan mendapatkan bagian 2/3 dari mbahnya dengan syarat ini. Ini syaratnya. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Belum paham? Iki prosoku ambu-ambu korban, tapi pengen nang korban. Nggih enggak, Pak. Anak dari nenek tadi itu masih perempuan. Yang perempuan sudah meninggal. Ini istrinya dua. Ya, anaknya dua. Oh, anaknya dua. Ini laki-laki perempuan anaknya ini, Pak? Anaknya laki perempuan. Laki dan perempuan. Terus? Adiknya yang perempuan ini sudah meninggal. Oh, ini perempuan meninggal? Ya, yang perempuan. Ya, terus? Ada cucunya 2 orang, laki-laki sama perempuan. Bagaimana? Yang ini nggak dapat. Kalau mbaknya wafat nggak dapat. Terus dibagikan kepada siapa, Ustaz? Ke sini semua. Suaminya wafat, tinggal istri sama anak. Berarti ahli warisnya adalah istri. Yang kedua adalah 1 anak laki-laki. Istri dapat 1/8, sisanya diberikan ke sini. Yang ini cucunya ini nggak dapat. Tapi anak perempuan yang dapat kalau sudah meninggal. Lebih dulu mana yang meninggal? Lebih dulu anaknya. Ya, ini udah. Ya, nggak dapat. Tetap tidak dapat. Jadi ini tetap nggak dapat karena dia dari anak perempuan. Anaknya ini juga nggak dapat karena dia meninggal duluan. Kecuali kalau meninggalnya itu lebih dulu ini daripada ini. Biasanya kan sering kita jelaskan, kadang-kadang orang itu tidak membagi harta ketika salah satu orang tuanya masih hidup. Ya, kemudian ini masih hidup asalnya, ibunya wafat, ini masih hidup. Ternyata begitu disuruh nunggu suaminya, bapaknya ini, ternyata dia meninggal duluan. Maka membaginya dengan 2 kali cara pembagian. Jadi nanti kalau membagi waris itu melihat siapa dulu yang meninggal, diurut meninggalnya dulu. Kemudian yang meninggal itu laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana. Jadi nanti waris tunggal itu, kalau sini wafat dua-duanya, itu hanya anak ini. Yang ini nggak dapat cucunya. Misalnya lagi, sama Pak ya. Ini punya cucu laki-laki dan perempuan. Nah, ketika ini punya cucu laki-laki dan perempuan, dan ini meninggal yang pertama, kemudian ini yang kedua juga meninggal. Mbahnya belum meninggal. Ketika salah satu mbah ini meninggal, ahli warisnya itu bukan ini, tapi adalah cucu dari anak laki-laki. Nah, ini yang dapat seluruh peninggalan mbahnya. Yang ini nggak dapat. Foto-foto meninggalnya ya.
nggak dapat. Kenapa? Karena dia dari anak perempuan. Sebenarnya dia akan dapat dari mana, Pak? Dia dapat dari suaminya ini loh. Ini kan suami, Pak. Ini kan perempuan. Kalau dia punya anak berarti dia punya suami, kan gitu. Nanti kalau suaminya wafat atau ayahnya ini wafat, baru dia dapat dari sini. Ngerti nggih? Nah. Dene misalnya kok sing lanang kok kere, ya salah kok milih laki-laki kere. Ngono. Nggih. Bagaimana kalau anak laki-laki tadi yang sedang meninggal itu anaknya laki-laki juga, tapi bukan anak kandung? Tidak boleh. Anak kandung tidak mendapatkan bagian harta. Anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Ke cucu langsung, ke cucu nasabnya langsung. Jadi dia nggak punya anak. Oh, dia punya anak. Oh, enggak boleh, enggak dapat. Oh iya, enggak dapat. Yang meninggal banyak saudaranya. Nah ini ya, ini karena ini anak angkat, dia punya saudara, laki-laki dan perempuan. Anak angkatnya nggak dapat, seluruh harta itu diberikan ke sini sisanya. Istrinya dapat bagian 1/4 dan sisanya diberikan kepada saudaranya. Anak angkatnya ini nggak dapat. Ini yang memang juga di masyarakat menjadi polemik ketika orang itu mengangkat anak dan ketika dia orang tua angkat itu menghibahkan tidak ada bukti hibah. Itu sulit, Pak. Beberapa kali kasus itu mesti masalah. Artinya masalah itu tidak selesai karena keluarga dari suami ini itu menuntut kepada anak angkat, mana surat hibah dari orang tua angkatmu, mesti minta. Dan itu tidak bisa kalau kalau nggak diurus nggak bisa. Kan saran saya begini, kalau jenengan punya anak angkat, kalau kasih sekalian atau dihibahkan dibalik nama. Iki oma iki gawian, iki wekmu. Ini milik kamu, dah ambilan dan balik nama. Administrasi. Boleh. Yang penting kan kita tahu nasab. Oh iya, nasabnya kemudian kita tahu bahwa itu adalah hibah, ya. Jadi kalau hibah itu boleh diberikan kepada siapa saja. Memang gampang-gampang angel, apalagi kalau sudah bab cucu, itu mesti angel. Kayak kasus begini itu kan bisa berantem cucunya itu. Nek mbak soge, nek mbak gak soge kan gak urus bah mati, bakal mati ngono. Tapi nek mbak soge, mbak di gudang garam. Ya gudang garam bukan rokok gudang garam, gudang garam. Iya kan, gudangnya garam. Ya apa? Jadi rakyat nelayan itu ya. Kalau hibah itu apa perlu izin dari ahli warisan lain? Oh, enggak perlu. Kalau hibah enggak perlu izin ahli waris. Terserah. Mau diberikan semua terserah. Mau diberikan separuh ya terserah. Mau diberikan seperempat ya terserah. Hibah itu enggak perlu izin. Ya perlu ngomong sama suami istri aja. Jadi karena kalau aset itu dimiliki selama dia menikah, itu kan menjadi aset bersama suami dan istri. Ketika dia menghibahkan kepada orang lain, ya juga istri diajak ngobrol. Tanah iki tangan si A. Ya. Kemudian suratnya biar diurus. Kalau enggak nanti susah, gitu ya. Jadi hibah itu ahli waris yang lain nggak perlu izin, anak-anaknya nggak perlu izin. Biasanya anak-anak itu jual loh izin. Nanti dia memang ya susah ya, serba susah itu. Tapi boleh, nanti bagi. Paham Pak? Jadi hibah itu
tidak perlu izin ahli waris, terserah, dan jumlahnya juga terserah, semuanya boleh. Nah biasanya ini terjadi kepada anak perempuan, karena anak perempuan itu dia tidak mendapatkan semua ahli waris warisan itu, maka biasanya orang tua itu menghibahkan kepada anak perempuannya semua harta yang dimiliki, karena khawatir, biasanya kan khawatir nanti kalau tidak, itu kalau dia meninggal anaknya hanya mendapatkan setengah, kemudian sisanya diberikan kepada saudaranya gitu. Ya nek saudaranya wis gak apa-apa tangen awakmu mana gitu, gak masalah. Tapi kalau saudaranya njaluk aku, oh ya dikekno Pak harusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kadang-kadang kita itu menurut pemerintah atau privasi negara itu kan itu ekonomi. Jadi di Kapulata ada perbedaan antara laki dan perempuan. Ini gimana hukumnya? Kalau menurut waris kan harus ada kemungkinan tersendiri. Kalau di negara itu sudah diatur dua hukum. Yang pertama adalah hukum peninggalan Belanda, DW itu ya. Yang kedua adalah hukum waris Islam. Dua-duanya boleh dipakai oleh masyarakat Indonesia. Lah orang Islam itu mesti disarankan dia menggunakan ilmu faraid Islam itu, waris Islam itu untuk membagi harta. Dan itu pemerintah memfasilitasi. Jadi pemerintah tidak mengintervensi, tetapi pemerintah hanya memfasilitasi. Keputusan itu kembali kepada keluarga atau ahli waris. Jadi itu berkaitan dengan iman, yazid wa yanqus. Ini pas yanqus kok itu ya. Ya itu mau, tadi dinjem rotoh ngono. Kalau yazid terus ya juga jadi seperti ini. Kemudian kalau gono gini, memang gono gini itu diatur oleh hukum negara untuk memberikan keamanan kepada pasangan. Jadi misalnya suami itu ketika dia punya pendapatan dalam pernikahan, maka pendapatan itu akhirnya menjadi milik bersama suami atau istri. Adapun kewenangan mengolah itu kan terserah. Ada yang uang itu dikelola istri semua, nggak apa-apa. Ada orang dikelola istri itu suami semua, ya terserah. Terserah itu mengolah aja terserah. Gitu kan Pak. Jadi nanti misalnya ada keluarga kita yang wafat, ya nanti kita anjurkan menggunakan faraid Islam itu. Jangan menggunakan hukum Belanda. Kalau ke Belanda itu kan diantem kromo sama semua, padahal tidak. Dan kebanyakan kita itu menggunakan hukum itu, menggunakan hukum Belanda daripada faraid Islam. Rata-rata begitu Pak. Dan hampir rata-rata tidak mau. Jadi kita itu Pak ya, ada 3 hal yang menjadikan kita itu berat untuk membagi. Yang pertama warisan. Hampir rata-rata di antara kita ini itu senang masih menggunakan hukum Belanda karena pinjam roto. Atau hukum Belanda itu kan menyediakan ahli waris lain kalau dia di bawahnya ada, walaupun laki-laki atau perempuan. Kan gitu. Misalnya dia anak perempuan tok, maka seluruh harta peninggalan orang tuanya itu diberikan kepada anak perempuannya. Nah Islam kan tidak. Perempuan hanya dapatkan setengah atau 2/3. Selebihnya diberikan kepada saudara. Yang kedua, membagi perasaan. Itu angel. Sama takoni mak-mak, membagi perasaan kan angel. Bagi cinta. Itu sok kon ya nek rapi mana kon ngene kan mesti emosi. Yang ketiga adalah pembagian daging kurban. Itu angel Pak. Kayak gampang tapi angel. Siapa sing iso adil bagi kurban? Saya belum tahu orang bagi kurban iso adil. Setiap masjid dapat mana, banyak mana panitia sama masyarakat dapat dagingnya.
Akeh ndi, Pak? Akeh panitia. Kok iso? Padahal panitia itu dalam hadis dilarang mengambil upah dari daging kurban. Tapi ini ketika imogok, padahal cuma sekilo. Sekilo itu harganya 100.000. 100.000 loh bondo. Jadi kita itu kadang-kadang yang begitu-begitu itu, pokok kalau bab membagi itu angel angel ya. Itu kalau sudah membagi. Saya bahas daging kurban itu beberapa kali bahas daging kurban itu jadi dikurui wong-wong, baik teman Muhammadiyah tidak Muhammadiyah. Lah tamir agak gelem Ustaz, kanca-kanca gak gelem. Lah ya dijaluk sedino ae gak gelem. Karo Gusti Allah. Nah itu. Tapi bahas pada faraid ya. Ini seru kalau bahas daging kurban. Jadi tapi saya ingatkan saja, panitia itu nggak berhak mendapatkan jatah daging kurban. Nih, kalau hukumnya ya nggak boleh ya, haram nggak boleh. Gitu. Oke. Farid ya. Nenek. Ini saya hapus ya. Ini, terima kasih Ustaz. Ini kan suami ya, suami istri, dia punya anak ya. Anaknya berapa Pak? Dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian dia punya anak lagi. Anak ini anak angkat. Oh, dia anak angkat. Ini oh, anak angkat. Laki-laki. Dan perempuan? Punya anak laki-laki sama perempuan. Terus? Tapi si perempuan, anak perempuan sudah meninggal duluan ya, saya tulis ya. Cek. Terus? Masalahnya pertanyaannya adalah nenek jubahnya itu hanya seorang ibu. Apakah sama pola pembagian warisnya? Yang meninggal siapa ini? Suami ya? Suami. Jadi kalau suaminya meninggal, yang mendapatkan warisan itu ini. Nanti ya. Kemudian berikutnya adalah ini. Sisa ya, dapat sisa. Ini kalau sudah meninggal, ini dua ini tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dia dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan. Dia nggak dapat. Semua diberikan ke sini. Misalnya ini wafat, ini kan ada anak angkat nggak dapat. Terus kepada siapa Ustaz? Ini wafat, ada cucu, kemudian yang wafat suami ke sini, saudara suami. Terus ini dapat 1/4. Yang cucunya nggak dapat. Kalau melihat seperti ini, kayak sadis. Oh, kok Islam kok begitu? Bukan, kan dia akan dapat dari sini, ya kan? Nah, dari ayahnya ini. Ayah ini kan suami istri berarti, ya kan? Suami istri, dia punya anak. Jadi kalau ini wafat, dia akan wariskan hartanya ke sini. Kalau ini yang wafat, nah dia nggak dapat dari sini. Ngerti nggih? Pertanyaannya, si nenek dan kakeknya meninggal. Kalau kakeknya kalau ini meninggal, maka seluruh hartanya di sini.
Yang ini tetap nggak dapat. Suaminya meninggal, bapaknya ini meninggal, diberikan ke sini sisanya, dapat 1/8. Ini meninggal, sini semuanya, sini tetap nggak dapat. Zong. Ya. Zong nggak dapat ya. Kalau anak laki-lakinya meninggal duluan, saudara nenek perempuan. Iya, jadi ini laki-lakinya meninggal ini ya? Iya, anaknya duluan meninggal. Iya, yang laki-laki. Iya. Iya, tetap kalau laki-laki dapat, ini dapat setengah. Ini dapat setengah. Nah, jadi kalau yang meninggal duluan adalah ini dapat bagian setengah. Istrinya, suami istrinya mendapatkan bagian 1/8. Ini mendapatkan bagian setengah. Ini akan mendapatkan sisa kalau tidak ada ahli waris yang lain. Ahli waris itu kan ada 25. Jadi dia akan dapat sisanya itu kalau selawe gak ono kabeh. Kejaba iki berarti 24 lah yang enggak ada. Terutama laki-laki. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ini kan baru 2/3. Habis bahas 2/3 ini kan selesai. Kemudian kita bahas asoba. Siapa saja dapat asoba? Sisa-sisa itu. Oke ya? Ngaten Pak nggih. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Katakan. Oh, betul. Nggih. Kaitan dengan Iba ya. di dalam buku Bulughul Maram, hadis yang pertama tentang hibah itu dikatakan bahwa hibah untuk anak itu, jadi cerita ini hadisnya itu gini, ada seorang yang menemui Rasulullah untuk mengatakan bahwa anakku tak baik. Oh iya. Tidak. Nah, dari Maryam setelah itu sama Rasul ditanyai, apakah semua anakmu dapat? Ya. Jadi, mohon dijelaskan. Ya, jadi hadis itu mengedepankan keadilan terhadap anak. Pada dasarnya orang hibah itu kan boleh, semua ya boleh. Tapi kalau kita ini punya anak itu lebih dari satu, hibahkanlah harta itu adil terhadap anak-anaknya. Hibah ya, adil. Jangan sampai tidak adil. Kalau nggak adil itu dampaknya luar biasa. Kan Rasulullah, ojo ngono saramu, nggak hibah. Baleni, oh no. Ini Rasul akhirnya dibaleni. Maka anaknya mendapatkan, yang lain juga mendapatkan hibah. Jadi ayah yang baik itu menghibahkan hartanya kepada anaknya harus adil. Kadang-kadang kan orang tua itu ndelok anak sing bedhik karo gak bedhik. Kan gitu kan. Nek anakku cowete karo wong tua biasanya oleh akeh. Ngelamuti apa kan mesti oleh akeh. Ketemu anak sing bawet tawik, mes. Wong tua itu gitu-gitu ae. Itu kadang-kadang enggak dikasih. Jadi maksud saya gini, apakah kalau sudah terjadi hibah, apakah itu jatuhnya haram atau gimana? Oh enggak sampai haram. Kalau enggak, maksudnya gini, kita kan enggak tahu misalnya si anak-anaknya enggak tahu si A dikasih bapak ini, sekian, si anak yang lain enggak tahu. Nah, jadi tidak, hibah itu tidak menjadikan haram. Kalau adil itu berkaitan dengan akhlak. Jadi akhlak yang baik orang tua itu berbuat adil. Kalau hibah ya sudah, itu tidak haram. Tidak dosa. Artinya kalau untuk orang tua itu bisa dosa, tapi hartanya tidak haram. Karena itu haknya orang tua. Nah, saya pernah cerita bahwa gini, ada orang tua yang menghibahkan rumahnya kepada anaknya perempuan atau lebih banyak ya. Karena dianggap anak laki-laki sudah sukses, sudah oke, sukses. Dan anak laki-laki terima. Dia dibilang begini, omai kita ngeno adikmu sing wedok ya kan gak duwe adikmu. Karena laki-laki, karena anaknya laki-laki itu sukses, dia ngomong oke, betul napa-napa Bu, paling akan mawon. Dalam perjalanan ternyata perjalanan rezeki itu nggak sama. Yang laki-laki itu jadi seret, sing perempuan sing kiri jadi oke. Terus medowit.
Iya bener itu ceritanya. Terus mau wedit, terus dia eling-eling ternyata yang salah itu orang tuanya. Kenapa dulu tidak memberikan harta yang sama? Ya gitu. Padahal dia masih ikhlas. Dan dulu sudah ikhlas, sudah oke. Begitu sudah terjadi hibah itu dan perjalanan rezeki tidak sama, itu akan terngiang-ngiang. Lah iya, ini kebak sing bawan ter. Jadi kalau jangan mau menghibahkan, hibahkanlah yang adil walaupun anak itu kadang-kadang beti. Ya, beti kadang beti itu ya mungkin tidak nyentuh bapaknya ibu kan gitu beti itu. Gimana Pak? Mau membedakan karena ada anaknya Pak. Oh ya tidak apa-apa menghibahkan, jadi memberikan bagi pemahaman kepada anak perempuan untuk sing laki-laki tak ke bentuk ake ya mergane tanggung jawab gede, nggak masalah. Yang penting sebenarnya hibah itu kan keikhlasan ya. Yang lain juga menerima itu sebagai suatu keadilan, nggak masalah. Adil kan nggak mesti harus sama. Ngerti nggih? Ada lagi pertanyaan? Enggak Pak. Jika ada suatu bahasa tiga orang tua ini anaknya itu perempuan semua. Nah, dia tahu nanti saudara-saudara laki-lakinya Dapat. Ya, sebelum harta dia meninggal, harta tuanya dibagikan ke anaknya, dibagikan semua. Dibagikan ke anak. Iya ya. Sehingga harta warisannya itu seolah-olah tidak ada. Nah, itu boleh nggak? Boleh, itu secara hukum itu boleh. Artinya secara hukum fikih itu boleh, tapi secara akhlak itu kan itu tujuannya kan untuk mengakali hukum Allah. Tapi hukum fikih itu boleh Pak. Sama seperti orang ini. Orang itu setelah dia wudhu, dia sholat kan sudah sah ya. Terima gak terima itu tergantung kepada niatnya bagaimana dia di dalam menjalankan ibadah. Termasuk itu tadi. Kalau tujuannya untuk menghalangi supaya supaya orang lain nggak dapat, ya secara hukum dia sah ya karena dihibahkan. Tapi kalau untuk menghalangi itu, jangan-jangan itu kualat kan. Gitu kan kita nggak karo. Ya tujuannya untuk apa dulu? Gitu. Jadi gitu ya. Oke, ada lagi? Terakhir. Ada. Terakhir adalah saudara perempuan. Lebih dari seorang dan tidak ada saudara laki-laki. Jadi saudara perempuan itu mendapatkan bagian 2/3. Kalau tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Jadi kalau itu ada, berarti nggak dapat. Tidak ada ayah. Ini kalau saudara itu ada tambahnya. Tidak ada ayah. Kalau ada ayah, anak perempuan, saudara perempuan tidak dapat. Kalau ada anak laki-laki, saudara perempuan tidak dapat. Kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan juga tidak dapat. Padahal kan batu ya, sana ke kiri ke saudara, bawah itu ke cucu, nggak dapat. Dia terhalang oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, gitu Pak. Cara membagi 2/3 ini. Oke ya. Ya memang serba sulit. Pokoknya sambian gini. Kalau sama sudah punya anak perempuan tok, maka sama harus belajar pembagian seperti ini. Pembagian untuk saudara-saudara. Supaya kita ini mulai ikhlas memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau enggak ya, aku kok rasanya ini kanggo dulurku tok, waduh, tak gawe haji furoda 2 orang 1 miliar. Lah nek Pondok Mutiara regane 9 miliar bisa susu. Ngono. Tukono dolno omah situ kan omah telu. Dolno omah situ kayak furoda. Bolak-balik enak-enak. Terus ngejak kok seluwe maneh ngejak umroh sak jamaah aliksan. Iya, tapi ustadznya bijak.
Aja timbar, nanti ditinggal. Lah aku kadang tak jelasno sampean gak ngecap belas. Tapi ki guyon. Iya ta gak gitu ya. Oke ya. Kalau tiga lebih dalam nanti mungkin kita akan mereview pada pertemuan yang akan datang sebelum kita membahas tentang asoba. Ngoten nggih? Oke, saya kira cukup sekian. Memang kalau faraid ini tidak terasa. Yang kedua ini faraid ini tidak semua orang jamaah itu masjid itu mau untuk belajar faraid. Ada beberapa kali masjid itu yang minta, setelah minta beberapa kali kemudian bosen Ustaz. Ya ono jamaah sing bosen belajar ilmu. Kemudian diganti materinya Ustaz. Ya apa diganti. Tapi tidak semua. Tapi yang saya lihat begini, teman-teman hampir yang betah itu ada teman-teman Muhammadiyah sing sok betah belajar temenan itu saya lihat di beberapa jamaah itu jamaah Muhammadiyah. Jamaah Muhammadiyah kandur-kandur ya apa tadi? Kapan tau mikir. Jadi terakhir saya namanya. Tapi hampir rata-rata bisa istiqomah sampai tuntas. Coba begini, kalau belajar faraid itu separuh Pak, sepertiga, baru setengah seperempat. Ganti Ustaz. Lah iki aduh. Ada kadang. Makanya sekarang saya tanya, kalau ada masjid mau minta, ini minta selamanya atau hanya pengetahuan tentang faraid. Kalau tentang faraid ya kita pokoknya sementing roh ini kok lanjutannya ya terserah. Tapi kalau pengen terus, harapan kita itu terus sampai tuntas. Kalau nggak tuntas itu kayak pelem gitu loh, maga logika kecut gak bosok tadi ini. Lah hampir rata-rata teman-teman yang punya itu mesti orang kaya itu mesti nggak mau membagi warisan dengan cara Islam, tidak mau, ribet, ada asetnya miliaran, mari nanti rabi mana, wangel, itu bener itu beberapa kasus itu mesti angel. Oke, saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat buat saudara sekalian dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.